Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah pada Tuhan. Ayo semua kumpul yuk. Papa, mama, ayo ajak adik-adik untuk berkumpul. Kita akan beribadah. Sebelum kita beribadah, kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan pujikan Bapa, Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan sekali lagi, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, kita akan masuk dalam doa. Kita siapkan hati kita untuk beribadah, untuk menyiapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama datang pada Engkau Tuhan. Walaupun dalam kondisi saat ini Tuhan, kami belum bisa berkumpul Tuhan, tapi biarlah kami boleh datang pada Engkau Tuhan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan siap hati kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari maut. Kita akan bersama-sama pujikan tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan berikan bagi kita orang yang berdosa. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan berikan
bagi kita orang yang berdosa. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa cerita minggu lalu dikisahkan bahwa Tuhan Yesus menghampiri Maria dan teman-temannya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita dengarkan. Nah, adik-adik, pada suatu hari, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat. Mereka ketakutan. Pintu rumah mereka ditutup rapat. Karena mereka takut orang Yahudi datang pada mereka. Nah, pada saat itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang pada mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tanda lukanya pada kaki, tangan, dan lambungnya. Dan Tuhan Yesus berkata lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus melihat, dia melihat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan mereka bersuka cita melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dan saat itu Tuhan Yesus pun berkata pada mereka, kemudian ia menghembuskan mereka, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa, tetapi tetap ada orang yang tidak mau mengampuni mereka, dia adalah orang yang berdosa." Nah, adik-adik, pada saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, ternyata ada satu orang murid Tuhan Yesus yang tidak bersama-sama dengan mereka. Ayo, siapa yang tahu? Ya, dia adalah Thomas. Thomas pada saat itu tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, suatu ketika murid-murid bertemu dengan Thomas dan dia berkata, "Hai Thomas, Tuhan Yesus sudah bangkit." Tetapi apa yang dikatakan oleh Thomas? Apa? Tuhan Yesus sudah bangkit? Aku tidak percaya. Dan seperti dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Murid-murid Tuhan Yesus kemudian melihat kondisi Thomas yang tidak percaya. Suatu hari, setelah lewat 8 hari, murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama kembali berkumpul di suatu tempat. Mereka bersama-sama berdoa. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan menghampiri mereka. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan Tuhan Yesus pun berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Apa kata Thomas? "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian Tuhan Yesus berkata pada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik, kita boleh belajar tentang kisah ini. Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Meskipun murid-murid Tuhan Yesus sudah menjelaskan, mereka sudah melihat Tuhan Yesus. Tetapi apa? Thomas tidak percaya. Nah, adik-adik, seperti saat ini ya, kita bisa merasakan angin. Apakah adik-adik melihat angin itu?
Iya, kita tidak bisa melihat angin. Nah, saat ini kita sedang dilanda COVID. Apa? Coronavirus. Iya, adik-adik apa bisa melihat virus? Enggak kan? Tetapi apa? Banyak orang yang sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Mereka percaya bahwa virus itu berbahaya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Allah mengasihi kita. Allah sudah memberikan hidup. Dia mati di atas kayu salib untuk setiap kita semua. Allah sudah memberikan berkat, kita bisa bernafas. Nah, oleh sebab itu adik-adik, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan. Meskipun tidak melihat, tapi biarlah kita orang yang percaya mau bersyukur pada Tuhan, mau datang pada Tuhan. Biarlah adik-adik juga boleh berdoa di tengah-tengah keluarga kita. Kita mau bersyukur untuk kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan mau menolong setiap kita semua. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa pada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus mau mati bagi setiap kita orang yang berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Kau mati bagi setiap kami Tuhan. Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Supaya kami juga boleh Tuhan senantiasa bertumbuh dan setia pada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan siap hati kami. Bentuklah kami untuk menjadi anak-anak-Mu, dan kami juga boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa, dadah.